Ya. Yang kami hormati pembina LPM Silolangi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, Bapak Dr. Anus Muhtar Marhum MPD PhD dan Bapak Wilman Del Magino SPDMA. Iya. Yang kami hormati ketua-ketua lembaga di Ini historian pakar saya, ketua Silolangi ya. Silolangi ya. Pers kampus ya. Yang kami hormati pimpinan umum Direktur Umum dan Ketua Umum LPM serta Palu. Yang kami hormati Dewan Senior yang kami hormati pimpinan umum Direktur Umum dan Ketua Umum LPM serta Palu. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Pers ya. Jurnalis. Apa baca dulu Pak Wadek. Upgrading, kegiatan upgrading dan pelatihan jurnalistik tingkat lanjutan Kalangan mahasiswa. kalangan mahasiswa. Sama Pak Wadek Bima Epki Punta. Tuhan saya beliau percayakan sebagai pembina Dewan Pers Mahasiswa Silolangi. Epki. Ada juga siapa namanya? Pak Iqbal itu yang sebelah. Pak Wilman Ima Mas Ropas salah beliau lanjutkan. 4 sambutan 5 pembacaan. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Waalaikumsalam. Pro di mana gitu? Pro di mana? Siang yang terhormat himpunan Oh, dia ada ketua panitia. dua divisi Pak. Oh, dia pengurus kan? Iya. Iya. Yang terhormat pembina LPM Silolangi, dengan hormat saya sebut namanya Bapak Dr. Anus Muhtar Marhum MPD PhD dan Bapak Wilman Del Magino SPD MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Pers Mahasiswa Silolangi Ekip Yang terhormat Bapak Wadek Bidang Kemahasiswaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, Bapak Dr. Iskandar Enghum, serta yang saya hormati Bapak Pembina. Di samping kiri dan kanan saya sudah ada Pak Dr. Muhtar Marhum MD PhD dan juga Bapak Wilman Del Magino SPD MA. Yang saya hormati juga teman-teman dari LPM Sekota Palu yang telah hadir. Ada dari teman-teman dari Kolamun Nasional dan juga ada dari Maseha, serta yang saya hormati Pak Sekjen Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Palu yang juga sudah menyempatkan untuk hadir di kegiatan kami. Kemudian juga dari ketua-ketua lembaga atau yang mewakili di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Kami tetap bisa saling kerjasama, saling menutupi kekurangan, dan terus bisa berkarya dalam bidang jurnalistik yang sesuai dengan visi misi dari LPM Silolangi itu sendiri. Nah, juga kepada Pak Wadek, inilah kami tentunya kami dari LPM Silolangi juga akan selalu berhubungan dengan Bapak, dan harapannya kerjasama dan sinergitasnya ini
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati sahabat saya, sahabat seperjuangan saya kata, baik itu waktu masih mahasiswa maupun Bapak Dr. Iskandar Magister Manura, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Wadik Bima dan juga Pembina Lembaga Pers Mahasiswa. Beliau sudah jadi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan selama 2 periode. Berarti prestasinya salah satu. Beliau juga tidak hanya di kampus tapi juga Ketua Donatur Pembangunan Madrasah atau Sekolah Agama Al-Khairat di Paluki. Beliau tokoh putra daerah di Paluki ini, asal Paluki. Yang saya hormati Ketua Pembina, pasangan saya, partner saya, Pembina Lembaga Pers Mahasiswa Silolangi, Mirman Taimanino, sarjana sastra, sarjana pendidikan, magister humaniora, magister of arts, master of arts, bidang sejarah di sejarah. Yang saya hormati, yang kami hormati Ketua Lembaga Pers Mahasiswa Silolangi, Adinda Iqbal yang selalu semangat. Adik-adik peserta wedding dan pelatihan jurnalistik tingkat lanjut se-Kota Palu dari Lembaga Pers Mahasiswa dari Perguruan Tinggi se-Kota Palu yang kami hormati dan cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, baik sebagai pembina Lembaga Pers Mahasiswa Silolangi selama kurang lebih berapa periode 2 periode kalau tidak salah sampai saat ini. Ya, saya juga senang karena saya kolumnis, saya juga penulis, dan saya pegiat literasi, YouTuber, TikToker, dan semua media sosial saya miliki, termasuk LinkedIn. LinkedIn itu profesional semua mulai dari akademisi, profesional. Kemudian saya setiap saat juga nulis, dan teman-teman wartawan. Saya bukan wartawan, tapi saya punya paman, Pak Samsudin Marhum, wartawan senior. Beliau juga pegawai negeri, mantan kepala kantor agama di Bul, tapi di sini sebelumnya berkarir Kementerian Agama. Tapi wartawan senior. Kemudian sepupu saya, Jaya Karta Mahluk, juga jurnalis. Saya sendiri belum terdaftar sebagai jurnalis, tapi saya sebagai jurnalis independen. Di luar negeri lagi top sekarang jurnalis independen, namanya citizen journalism. Citizen jurnalis, jurnalisme warga. Kita independen, tidak memihak ke salah satu partai itu. Itu lebih. Saya menulis, saya buat konten di YouTube, saya buat konten di TikTok, di Hello dan lain sebagainya. Kemudian saya saya viralkan, semua berbau, saya menghindari, saya hormati juga, walaupun saya secara legal formal atau jujur bukan wartawan, tapi saya pernah ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas. Saya waktu itu di Makassar diadakan kegiatan pelatihan jurnalistik, akademisi peneliti yang diselenggarakan. Sekarang pembina saya masih berteman di Facebook dan terkenal dia yang buat Kompasiana dia orang Bandung dari komunikasi Unpad Pajajaran. Jadi saya belajar jurnalistik dari beliau. Kemudian saya jadi penulis, kemudian saya pegiat media sosial, pegiat literasi. Jadi saya lebih dekat dengan kegiatan-kegiatan pers. Setiap hari saya nonton YouTube dan nonton TV berita yang disampaikan oleh wartawan asing. Setiap hari 1-2 jam saya nonton YouTube karena saya YouTuber. BBC, NBC, CNN dan semua televisi internasional saya nonton, dan lokal juga, untuk
mengikuti berita dan informasi. Ya, kemudian saya juga membaca berbagai berita, samping profesi saya sebagai dosen dari prodi bahasa Inggris. Ya, jadi situ kelebihan saya bisa akses berita. Nah, kemudian saya mengajar juga mata kuliah yang terkait yaitu bahasa Inggris, English for Journalism, bahasa Inggris untuk jurnalisme. Ya. Samping kepakaran saya adalah sosiolinguistik, sosiologi bahasa. Itu S3 saya, PhD saya. Kemudian saya juga belajar kebijakan bahasa. Ini insya Allah kalian selesai studi mungkin akan menjadi guru, tapi juga kalian kalau kalian berminat jadi wartawan lebih bagus. Saya salut wartawan. Kenapa? Karena wartawan adalah insan yang cerdas, bijak. Kenapa saya katakan cerdas? Literasinya tinggi. Karena setiap hari bergelut dengan bacaan dan tulisan, ya, dan bisa mempertanggungjawabkan tulisan dan bacaan. Begitu juga dosen. Kalau dosen, ya, cuma di dunia kampus, sedangkan kita makhluk sosial, bisa di luar. Saya salut wartawan bisa menulis tentang akademis, bisa menulis tentang tulisan populer. Sedangkan kalau dosen atau peneliti tulisannya sangat eksklusif, dibaca oleh kalangan kayak kami karena di jurnal. Tapi kalau tulisannya pers, dibaca oleh seluruh dunia dan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari orang awam sampai orang berpendidikan, mulai dari rakyat jelata sampai rakyat jelita. Jadi itu kelebihannya pers, tulisannya dan content creation-nya, apakah YouTube, TikTok, ya, berita-berita dikonsumsi, dibaca oleh semua orang. Kalau yang akademisi, jurnalnya cuma dibaca oleh bidangnya masing-masing, sangat eksklusif. Sedangkan kita butuh hidup yang inklusif. Tulisan populer, content creation, ya, apakah YouTube, TikTok dan lain sebagainya itu dinikmati oleh informasi, bisa mencerdaskan, mencerahkan masyarakat. Saya kira semoga pelatihan upgrading dan pelatihan jurnalistik ini, upgrading untuk tingkat mahasiswa Kota Palu dan lembaga pers, akan berjalan dengan baik dan insya Allah Anda akan mendapatkan ilmu, pengetahuan, informasi dan keterampilan yang sangat berguna untuk masa depan kalian di samping kompetensi dan kualifikasi insya Allah Anda akan miliki. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambutan oleh Wilman. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wilman. Waalaikumsalam warahmatullahi Pembina Silolangi. Ini pelanjut saya insya Allah. sore. Sudah sore ini ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada LPM Silolangi atas kegiatannya ini, karena kegiatan ini seharusnya sudah berlangsung beberapa bulan lalu. Oh gitu. Tapi Agendanya? pasti ada kendala yang cukup banyak sehingga baru terlaksana hari ini. Nah, sebagai seorang pembina, pertama-tama saya ajak kepada semua yang hadir hari ini, terutama besok, untuk memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan. Kalau intervensinya tidak bagus itu bermasalah, karena pelaksanaan kegiatan seperti ini, upgrading dan pelatihan jurnalistik lanjutan itu sangat penting sekali. Kalau upgrading untuk untuk lembaga secara internal, kalau jurnalistik lanjutan itu untuk mempersiapkan teman-teman peserta memasuki dunia yang sebenarnya. Dunia seorang jurnalisme adalah di luar sana, bukan di sini. Tapi dengan pelatihan itu Anda dipersiapkan. Saya dengar dari ketua panitia akan ada kegiatan yang lebih wow lagi katanya. Saya belum tahu apa modelnya. Untuk setelah lanjutan ini kita tidak tahu seperti apa. Dan orang hari ini yang hadir di depan kita, pembina lembaga pers Silolangi, yang pertama adalah saudara saya seperjuangan, sahabat saya Pak
seperjuangan ini, yaitu mulai dari tahun 1985. Belum lahir mereka. Saling mengenal beliau sebagai mahasiswa yang saat itu dari Buon Toli-Toli. Ya. Iskandar Ahmad ini asal Palu Tokaili Mate Tokaman Mekelo. Persahabatan itu mahal dan kita tidak tahu bagaimana kedepannya, yang pasti manfaatnya banyak. Pembina Persilolani. Kita beri aplaus kepada Dr. Andus, Dr. Mahmud, Mister Indonesia, PhD, yang alhamdulillah juga setia mengawal lembaga kemahasiswaan itu Persilolani. Kemudian juga adinda saya, ya sama-sama di tenaga edukasi, prodi sejarah, dan beliau juga pernah saya ajar MKUM. Beri aplaus untuk beliau. Tentu hari ini juga yang saya banggakan, yang saya cintai, yaitu Ananda Iqbal, Ya. yang secara resmi Ketua Lembaga Pers. sebagai ketua Lembaga Pers Mahasiswa Silolani FKIP Utat, yang saya hormati dan saya cintai, selalu gembira ada kehadiran dari lembaga-lembaga yang ada di Universitas Tadulako ini, bil khusus yaitu lembaga-lembaga lain, pimpinan lembaga maupun mewakili lembaga di FK. Ada Himapikon, kemudian ada Lalimpala, kemudian ada apa itu? Himsa mungkin dan lain sebagainya, dan setahu saya semua ketua-ketua lembaga diberitahukan, Baikal? Iya, diberitahukan. Ini menunjukkan bahwa solidaritas yang harus dijaga sesama pengurus lembaga, yang bagaimana memotivasi, saling berkegiatan untuk kreasi sesama mahasiswa dan mengisi aktivitas masa kepengurusannya, baik itu yang sudah selesai juga dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Khusus tadi yang didengar adalah mungkin dari ada Universitas Tadulako, ada lembaga pers fakultas dari UIN. Mana UIN? Alhamdulillah, kita beri aplaus untuk yang dari ini. Dari UIN. Ini menunjukkan bahwa memang kita butuh kolaborasi, bukan lagi inter lembaga, tetapi antar perguruan tinggi, antar kampus. Di sini nanti kita sharing, ada hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya untuk kemaslahatan, baik itu manfaatnya untuk berlembaga maupun untuk kemasyarakatan. Selaku hamba yang beriman, patutlah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena pada siang hari ini alhamdulillah kita diberikan kekuatan, kesehatan serta kesempatan sehingga bisa kita jumpa dan bertemu di tempat ini. Salam dan salam bil khusus kepada saudara-saudara saya, bil khusus kepada lembaga Silolani. Saya terbantu itu ketika pembina di lembaga FKIP ini, bil khusus di FKIP 27 lembaga. Saya sampaikan karena beda dengan fakultas lain. Mungkin fakultas lain ada yang 9 lembaganya, di fakultas ada yang 12, ada juga yang hanya 16. Tetapi kita di FKIP ini bahkan lebih banyak dari Universitas Fakultas 23 atau 27 lembaga. 27 lembaga ini, bayangkan kalau itu berkegiatan tiap hari Sabtu dan hari Minggu, lalu kemudian bersamaan waktunya. Jadi mohon maaf hari ini kenapa saya geser waktunya, Pak Iqbal, Ananda Iqbal sebagai ketua, karena 4 kegiatan yang bersamaan. Mulai kemarin saya bilang 2 kegiatan jam yang bersamaan.
tentu tidak bisa saya mengikuti semua. Tadi habis membuka kegiatan yang ada di PGSD, ada pembina. Ya, saya tidak tahu apakah diberitahukan oleh pengurus lembaga tersebut, SK-nya disampaikan kepada yang bersangkutan, sehingga setiap kegiatan dia hadir. Tetapi ada juga kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga itu, pembina tidak tahu. Bahkan koordinator prodi juga kadang-kadang tidak tahu. Apakah SK-nya itu diberitahukan, setiap kegiatan itu diberitahukan, sehingga mereka bisa tahu dimanapun dan kapanpun kegiatannya itu pembina harus ada. Ini penting saya sampaikan karena organisasi itu adalah yang ada di kampus, organisasi pembelajaran, learning organization, akademik di dalam ruangan, tetapi mahasiswa itu dipersiapkan bagaimana secara maksimum mengisi potensi-potensi yang ada dalam dirinya, mengembangkan bakat dan kemampuannya, prestasinya lewat berbagai bidang. Nah, salah satunya adalah kegiatan yang sifatnya organisatoris. Jadi terima kasih kepada pembina Pak Muhtar, kemudian Pak Wilman yang setiap saat secara de facto hadir bersama kita. Ini menunjukkan bahwa kepedulian bisa saling berbagi, bisa saling memberi dan memberi pencerahan kepada adik-adik. Nah, secara di tadi ini dan secara de facto kaitannya, kalau itu berfungsi, kalau di fakultas itu secara struktural BEM dengan DPM itu adalah tingkat fakultas. Hima jurusan, himpunan mahasiswa jurusan itu di tingkat jurusan. Hima prodi, himpunan mahasiswa prodi di tingkat